Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni 2020. Bersama aku Kak Brigit dan ada Kak Nadia dan pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Nah, adik-adik, walaupun hari ini adik-adik beribadah di rumah, tapi kita harus tetap bersukacita ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Siapa yang selama di rumah aja gak pernah olahraga, ayo. Walaupun di rumah aja, jangan malas untuk bergerak ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berolahraga sedikit. Kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Ayo kita dalam sikap berdoa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, amin. Adik-adik boleh dipersilahkan untuk duduk. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan yang baik, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, ayo kita siapin hati dan Alkitabnya. Yuk kita dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang banget nih Kak Astrid hari ini balik lagi sama kalian di ibadah online pelayanan anak. Nah, kali ini Kak Astrid nggak sendirian, karena Kak Astrid bakal cerita bareng sama teman kita, siapa yo? Tono. Nanti Kak Astrid dan Tono akan memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah ya. Tapi sebelumnya, Kak Astrid mau kalian siapin Alkitabnya. Alkitabnya dibuka dari Kejadian 31 ayatnya ke-43 sampai dengan 50. Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai dengan 50. Kalau adik-adik masih kesusahan, jangan lupa minta tolong mama dan papa ya untuk membantu. Sudah? Oke. Kalau sudah, Alkitabnya bisa ditaruh kembali, kita duduk dengan tenang. Ayo Tono, kita duduk dengan tenang. Yang rapi, sikap berdoa. Kita mau satu dalam doa ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih boleh membangunkan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini Tuhan, kami tadi sudah bersuka cita, sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Berkati kami ya Tuhan, jaga hati kami, kiranya firman yang dibawakan oleh Kak Astrid hari ini dapat didengarkan dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tono, sekarang kita baca ya Alkitabnya. Diambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50, begini bunyinya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50, begini bunyinya. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik bisa lihat di gambar sebelah Kak Astrid. Kira-kira ini gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar silsilah keluarga. Nah, kalau kita lihat silsilah keluarga paling atas itu ada yang namanya kakek dan nenek. Lalu kedua di bawahnya ada om dan tante, ada mama atau papa kita, dan yang terakhir adalah kita. Nah, hari ini emang kita mau bahas silsilah keluarga siapa sih? Nah, hari ini kita mau bahas tentang keluarga Yakub. Nah, Yakub itu merupakan anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Nah, Yakub juga memiliki satu orang kakak bernama Esau. Selain itu, Yakub juga memiliki seorang paman dari ibunya yang bernama Bapak Laban. Ayo, tadi ada siapa aja? Ada Bapak Ishak, ada Ibu Rut, ada Esau dan Yakub, lalu ada Bapak Laban. Nah, adik-adik tahu nggak, suatu hari Esau dan Yakub bertengkar. Mereka berantem adik-adik. Mereka berselisih paham, mereka saling marah. Mereka tidak mau mendengarkan satu sama lain. Adik-adik tahu, bahkan Yakub memutuskan untuk pergi dari rumahnya karena takut dikejar oleh saudaranya yang bernama Esau. Lalu dia ngapain Kak Astrid? Dia ngumpet. Dia ngumpet adik-adik. Ngumpetnya di mana coba? Ayo, ngumpetnya di mana Tono? Ngumpetnya di rumah pamannya yang bernama Bapak Laban. Nah, adik-adik, tahu nggak kalau Yakub saking ketakutannya dia bersembunyi selama 14 tahun. Ayo, siapa di sini yang usianya 14 tahun? Kak Astrid, itu mah 10 tahun yang lalu. Siapa? Genta. Ya, udah bukan TK lagi dong. Siapa yo? Enggak ya, kalau 14 tahun tuh kira-kira udah sebesar kakak-kakak kita yang di Teruna. Nah, si Bapak Laban itu terkenal sebagai orang yang kaya raya, yang punya banyak uang, punya banyak usaha, sehingga Yakub dipekerjakan sebagai hambanya selama 14 tahun adik-adik. Nah, tapi suatu hari Bapak Laban melakukan kecurangan. Dia nakal sama Yakub. Padahal Yakub sangat menyayanginya. Karena tidak terima, akhirnya Yakub juga membalas kenakalan Bapak Laban. Ayo, kira-kira Tuhan mau nggak ya kalau kita sebagai anak-anaknya membalas kejahatan dengan kejahatan? Tentu tidak ya. Suatu hari saat Bapak Laban sedang tertidur, sangat pulas. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang melalui mimpinya. Kenapa kira-kira? Kok Tuhan Yesus mendatangi Bapak Laban ya? Tuhan Yesus menegur dan mengingatkan melalui mimpinya bahwa dia harus berdamai dan memaafkan dengan Yakub. Melalui mimpinya diingatkan, Laban, kamu tidak boleh nakal. Untuk itu kamu harus berbaikan dengan Yakub. Nah, adik-adik, setelah mendapatkan mimpi itu dari Tuhan Yesus, Laban langsung terkejut dan dia langsung bangun. Kemudian apa yang dilakukan? Dia akhirnya menemui Yakub dan mereka berjanji untuk sama-sama memaafkan. Nah, sebagai wujud berdamainya mereka juga membangun sebuah tugu yang sangat besar, terbuat dari batu-batu kokoh. Ayo, siapa yang pernah lihat orang lagi bangun rumah? Nah, itu kan pakai batu yang kokoh ya. Nah, mereka membuat sebuah tugu itu dari batu-batu yang sangat kuat sebagai bentuk perdamaian mereka, sebagai bentuk perjanjian damai mereka. Nah, perjanjian tersebut juga tidak hanya dilakukan antara Bapak Laban dengan Yakub, tapi siapa? Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus juga mendengar setiap perjanjian yang mereka ucapkan. Nah, sekarang Kak Astrid mau tanya. Di sebelah Kak Astrid ada gambar apa ya? Kita tanya Tono ya. Tono, nih di sebelah Kak Astrid ada gambar apa ya? Oh, itu gambar anak yang sedang bertengkar Kak Astrid. Mereka sedang berebutan mainan. Nah, betul. Di sebelah Kak Astrid ada gambar 2 orang anak yang sedang bertengkar. Hayo, Kak Astrid tanya. Tono, pernah nggak bertengkar dengan teman, dengan adik, atau dengan orang tua? Pernah nggak? Oh, baru aja kemarin aku sama adik aku Tini bertengkar Kak Astrid. Dia merusak mainan aku. Aku sebel banget sama dia. Aku marah-marahin dia Kak Astrid. Aku pokoknya nggak mau maafin dia. Adik-adik, dengar nggak tadi Tono cerita apa? Dia sedang bertengkar dengan adiknya. Boleh nggak ya kayak gitu? Ayo, siapa yang pernah bertengkar di rumah? Siapa? Ayo, Yosep, Gwyn, Salvi, pernah bertengkar? Terus belum baikan sampai sekarang Tono? Belum Kak Astrid. Aku tidak mau minta maaf duluan. Kan yang salah dia. Tini tuh yang salah Kak Astrid. Firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kasih. Hah? Kasih? Apa itu Kak Astrid? Apa ya? Kasih itu lemah lembut, sabar, murah hati, tidak iri dan tidak cemburu. Ayo, siapa di sini yang di dalam hatinya sudah memiliki kasih? Ayo. Aku belum Kak Astrid. Aku belum bisa memaafkan. Nah, adik-adik, terkadang memang sangat sulit untuk kita untuk memaafkan orang lain. Tapi dengan kasih yang ada di hati kita, dengan sifat-sifat yang sudah Kak Astrid jelaskan tadi, itu kita bisa dengan mudah untuk memaafkan. Dengan kasih yang ada di hati kita, tentunya hidup kita akan dengan damai sejahtera. Gak boleh lagi yang namanya, aku yang paling benar Kak Astrid, dia yang salah. Aku yang benar, pokoknya aku gak mau minta maaf. Sudah tidak ada lagi yang seperti itu ya. Tono mau kan baikan sama Tini? Iya deh Kak Astrid, aku janji nanti sampai rumah aku bakal baikan sama Tini. Nah, mumpung Tono berjanji, Kak Astrid juga mau ngingetin kalau firman Tuhan hari ini mau kita selalu menepati janji kita. Seperti cerita yang tadi, bahwa janji itu tidak kita berikan hanya ke orang yang kita beri janji, namun Tuhan Yesus juga mendengar. Ketika kita tidak bisa menepati janji kita, tentu orang lain, bahkan Tuhan Yesus akan sedih. Nanti kalau Tono udah janji baikan, tahu-taunya nggak baikan, Tininya sedih nggak? Adiknya sedih kan? Nah, dengan kasih yang kita punya di dalam hati kita, tentu kita akan mudah untuk menepati janji kita. Nah, Tono duduk lagi ya. Oke. Di akhir nanti Kak Astrid mau kalian membuat sedikit aktivitas, mengucapkan janji kalian, video sederhana saja, nggak usah lama-lama, sebentar aja mengucapkan apa sih janji adik-adik buat diri adik-adik ataupun buat orang lain. Contohnya seperti ini ya. Halo, aku Kak Astrid berjanji akan selalu mendengarkan orang tua. Nah, videonya bisa kalian kirim ke grup PLKTA. Jangan lupa minta bantuan mama dan papa untuk mengirimkannya ya. Selamat hari Minggu, selamat menjadi anak yang penuh kasih dan mau senantiasa menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa adik-adik ya. Persembahan bisa dikumpulkan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 1 siang. Atau dikirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu taruh syukur. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Warta PA yang pertama, kami pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu warta yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik jam 7 pagi di channel YouTube yang sama. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana untuk senantiasa menjadi anak yang penuh dengan kasih, yang hidup dalam damai sejahtera dan senantiasa menepati janji kami kepada orang lain maupun kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan pribadi, lepas pribadi adik-adik kami, berkati dalam kehidupan sekolahnya, dalam pertemanannya, dalam ibadah dan pelayanannya, kiranya semua yang dilakukan oleh adik-adik kami dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya setelah ibadah ini, berkati kegiatan kami ya Tuhan, hingga nanti malam kami dapat beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa minggu depan.